berbahagia, Bapak Guru hebat. Kali ini saya akan membawakan tentang koneksi antar materi modul 1.1 sampai 2.1 pelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kita tahu kenapa itu harus ada. Itu dikarenakan kita sebagai guru harus memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar murid, memvariasikan struktur, tingkat dukungan, dan tingkat kemandirian saat murid menyelesaikan tugas dan membuat hasil pembelajaran. Kemudian apalagi yang menjadi penyebab bahwa pembelajaran diferensiasi itu perlu, yaitu kita sebagai guru itu harus memvariasikan kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi murid dengan berbagai tingkat kesiapan di kelas. Satu lagi, pembelajaran diferensiasi itu penting karena bisa memvariasikan hasil produk belajar dan memberikan kesempatan sesuai kebutuhan murid. 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid itu sendiri. Di mana di sini kita tahu bahwa murid itu mempunyai kapasitas untuk mempelajari materinya sampai mana. Konsep dia sudah tahu atau belum? Kapasitas dia untuk mempelajari keterampilan baru sudah tahu atau belum? Nah, ini kita harus tahu sehingga kebutuhan belajar mereka akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan minat murid. Nah, di dalam minat murid ini kita tahu bahwa minat ini adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan kepuasan diri mereka. Jadi kita harus tahu minatnya ini apa murid-murid kita di kelas tersebut. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah profil belajar murid. Dengan kita tahu profil mereka, kita akan tahu bagaimana kita sebagai individu menemukan cara paling baik dalam belajar, ya, sehingga kita bisa membuat pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Itulah 3 aspek kebutuhan murid. Nah, mengenai bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi bisa untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, tentunya kita mempunyai strategi pembelajaran tersendiri, di mana strategi pembelajaran berdiferensiasi itu bisa kita penuhi dengan diferensiasi konten, di mana dengan diferensiasi konten apa yang diajarkan pada murid, baik kesiapan, minat, dan profilnya yang berbeda, itu kita diferensiasikan sehingga kita tahu untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai konten yang kita buat dalam pembelajaran, ya. Nah, strategi yang kedua itu adalah diferensiasi proses, di mana di sini mengacu bagaimana murid memahami materi yang dipelajari, dipetakan berdasarkan kebutuhan murid. Ini merupakan sebuah proses. Jadi kita harus memahami materi yang kita pelajari, yang mereka pelajari, kita petakan sehingga kita tahu bagaimana proses yang akan kita laksanakan. Yang ketiga itu adalah diferensiasi produk. Nah, ini sesuatu yang ada wujudnya, ya, misalnya berupa tulisan, unjuk kerja, ataupun hasil tes lainnya, sehingga produk-produk yang dihasilkan itu bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan murid kita, ya, sesuai dengan keinginan murid kita. Mereka mau memberikan produk yang bagaimana. Nah, ini 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi materi dari yang saya pelajari mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian peran guru penggerak, kemudian visi sekolah, visi guru penggerak, kemudian budaya positif, sampai dengan pembelajaran diferensiasi ini sangat berkaitan erat, di mana semua ini berpihak kepada murid, membuat murid itu bahagia, aman, dan nyaman
sehingga mereka nanti diharapkan menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila, yang mempunyai budaya yang positif dengan visi yang baik, maka semua itu akan terlaksana. Dengan pembelajaran berdiferensiasi akan membuat murid-murid kita menjadi lebih aman dan nyaman belajar, sehingga dengan keadaan yang nyaman, yang aman, maka kebutuhan mereka akan terpenuhi dan mereka akan berkembang sesuai dengan zaman dan kodratnya. Jadi semuanya sangat berkaitan erat sekali, dan itu membuat saya semakin semangat untuk bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid saya. Nah, Bapak Ibu Guru calon penggerak angkatan kelima, dari awal sampai akhir bisa disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi mengharuskan guru konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid, sehingga pembelajaran ini memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Salam guru penggerak.